Selanjutnya kita ingat lagi dulu ya. Jadi treatment goal kita kalau untuk herpes ini apa sih gitu. Yang penting kita mau mengurangi gejala klinisnya ya. Jadi mengurangi sakitnya pasien itu. Karena herpes ini sakit, nyeri gitu ya. Kalau yang ulcernya banyak aja ya udah pasti nyeri dari ulcernya. Tambah lagi kalau itu adalah suatu reaktivasi, itu dia karena tadi dormannya di ganglia saraf, jadi dia kembalinya pun untuk dia activate kembali, dia akan juga mengikuti serabut sarafnya itu dan bukannya tidak mungkin si serabut saraf itu jadi ikut terlukai gitu, terjadi injury. Nah itu yang menyebabkan nyeri cekit gitu ya. Kalau pada pasien herpes itu biasanya keluhannya seperti itu. Nah ini kita perlu menstimulate patient's immune system gitu, supaya dia bisa membentuk antibodi yang adekuat dan bisa melawan si penyakit ini. Dan kita pengen healing prosesnya lebih cepat gitu, ya kan? Ini jadi goal terapi kita tuh maunya ini gitu. Dan kalau bisa ini kita pengennya supaya frekuensi rekurensinya itu bisa diturunkan dan setiap kali kambuh itu jangan sampai terlalu berat gitu yang dihadapi oleh pasien itu ya. Itu adalah goal terapi dari kita. Nah, untuk mencapai goal itu gitu, apakah kita masih yakin sama statement ini gitu ya, bahwa kalau self limiting itu artinya tidak butuh terapi gitu ya. Nah kan jadi kurang cocok gitu, karena kenapa juga ya ternyata ada terapi yang harus diberikan. Tuh, memang terapinya mungkin bukan terapi yang kausatif, tapi terapi yang simptomatis. Terapi kan ada macam-macam ya kan? Ada terapi simptomatis, terapi kausatif, terapi suportif ya, paliatif. Nah ini terapi yang mana gitu? Ada titik di mana kita masih ambigu antara tadi memberikan antivirus atau tidak. Ini adalah terapi yang 4 ini adalah terapi yang nomor 1 yang bisa kita resepkan langsung pada pasien, gitu ya. Begitu pada kunjungan pertama. Jadi kita bisa berikan obat-obatan antipiretik, antiinflamatori seperti ibuprofen atau paracetamol, ya sesuaikan dosisnya. Kalau pasiennya anak-anak ya berapa dosisnya, kalau dewasa berapa dosisnya. Kemudian untuk lesi di rongga mulutnya, ya gel mouthwash ini bisa sangat membantu untuk relief of pain dan meredakan, bisa soothing gitu ya kalau kita berikan yang kandungannya topical antiseptics dan anti-inflammatory gitu ya. Jadi bisa dari bahan yang chlorine dioxide, aloe vera extract ya, ini yang bisa sebagai bahan antiseptik maupun anti-inflamatori. Nah, syukur-syukur kalau ada obat yang bisa chlorine dioxide-nya itu mengandung aloe vera juga, aloe barbadensis juga gitu. Nah, jadi kan soothing agent-nya. Tidak apa-apa, nanti barangkali bisa ditanyakan sama Mas Indra yang tadi presentasi itu kalau si fresh tadi ada isinya ini apa enggak gitu ya. Dan multivitamin dan mineral gitu ya, banyak multivitamin biasanya kandungannya tuh multiple gitu ya, tapi yang cukup bagus untuk infeksi virus yang self-limiting ini ya, kita pilih yang kandungannya ada vitamin A, B, C, D, ada kandungan beberapa mineral penting ya yang buat tubuh kita, zinc, iron, kalsium, kemudian omega 3 dari minyak ikan, kemudian madu ya, dan juga biasanya suplemen bisa sangat membantu untuk meningkatkan nafsu makan pasien yang tadi anoreksik gitu. Dan kemudian imunomodulator ya memang fungsinya untuk memodulate ya, membesarkan kerja dari sistem imun itu dengan menginduce sistem imun non spesifik gitu ya, biasanya dari bahan-bahan echinacea, black elderberry, dan juga ini yang beberapa kandungan herbal lainnya. Itu juga ada terapi suportif ya, ini yang harus kita instruksikan pada pasien. Kita harus jelaskan bahwa penyakit ini penyakit menular. Nah, karena penyakit menular, jadi pasiennya perlu diinstruksikan untuk isolasi diri gitu ya. Dan kemudian bed rest, jangan terlalu banyak masih beraktivitas berat physically, karena infeksi virus itu sangat menguras tenaga gitu. Jadi untuk sistem imun itu bekerja dengan optimal, dia butuh energi. Nah, semua energi itu akan difokuskan ke situ gitu. Jadi jangan buang energi untuk hal-hal lain yang kurang perlu gitu ya. Kemudian karena ini penyakit menular, jadi instruksikan juga untuk memisahkan alat-alat makan ya, dan ketika pembersihannya ini juga harus adekuat, jangan menggunakan piranti yang sama.
bahkan kayak misalnya hal-hal yang sepele ya, kayak penebah gitu ya, penebah buat beres-beres tempat tidur gitu ya. Tempat tidurnya yang sakit sama tempat tidur yang anak yang satu lagi di kamar satunya yang nggak sakit, penebahnya sama gitu. Nah, ini bisa jadi perantara gitu ya. Nah, karena nggak kepikir gitu, tapi ya ternyata bahwa tiap masing-masing tempat tidur perlu punya penebah sendiri-sendiri gitu ya. Kalori high protein diet ya. Nah, ini tadi hubungannya dengan tadi yang saya katakan bahwa infeksi virus itu. Yes, dipercepat. Terima kasih. Ini sudah sampai nomor 3, berarti masih kurang. Oke, segera Dokter Ani, siap. Nah ya, jadi perlu karena infeksi virus itu butuh energi gitu untuk melawan infeksi virusnya. Jadi high kalori, high protein diet ini, dan juga ini ya, jadi increase hydration. Ini adalah hal-hal yang harus kita instruksikan pada pasiennya. Nah, antivirus perlu atau enggak gitu ya. Jadi karena pemberian antivirus itu kita akan meminimize infectivity of the virus. Jadi infektivitas dari virus itu bisa kita tekan gitu ya. Sehingga nanti symptoms juga akan berkurang dan duration of illness itu juga akan menurun gitu. Jadi kalau memang ini ada beberapa syarat dan ketentuan lagi ya. 72 jam sejak symptomsnya mulai, atau memang prodromalnya itu masih prominent ya. Kemudian ketika follow up pada waktu bawa hasil lab itu, pasien datang lagi bawa hasil lab ya 2-3 hari itu masih ada lesi baru yang muncul, masih ada vesikel yang meletus atau barusan aja ada pecah ulcer baru lagi ya, dan kita lihat bahwa pasiennya ini mungkin tidak terlalu imunokompeten gitu. Nah, kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka ya antiviral menjadi pilihan macam ya yang memang dikategorikan spesifik atau efektif untuk herpes virus. Dan kemudian dosisnya seperti ini CDC recommendation, jadi bisa sendiri, bisa di googling sendiri ya, nggak perlu dicatat dari ke pertemuan hari ini. Nah ini ya, antibiotik biasanya kalau dokter pasien demam 3 hari datang ke dokter langsung antibiotik keluar gitu ya. Nah kita pasti ingat dulu bahwa kalau memang demam pertama-pertama itu kan memang efek dari infeksinya, itu karena tubuh lagi fighting off disease gitu. Tapi kalau demamnya ini berkelanjutan gitu ya, udah sampai seminggu 2 minggu gitu masih demam, dan demamnya demam subfebris gitu. Nah itu mungkin adalah petanda dari infeksi sekunder. Kembali kita buktikan dulu dari hasil labnya ya, leukositosis apa enggak gitu. Kalau memang terbukti dia ada secondary infection, maka antibiotik bisa diberikan ya, bukan harus tapi bisa. Ya, ini yang penting ya, bahwa ini belum berakhir gitu ya. Jadi nanti masih bisa terjadi suatu reaktivasi dari virusnya, yang virus yang bubuk tadi itu, virus yang dorman itu, bahwa hal-hal yang sepele gitu ternyata juga bisa membuat virus ini aktif kembali. Saya kasih warna kuning ekstra pada fever gitu ya, karena ternyata tadi Prof. Rahmi juga sudah menunjukkan bahwa orang-orang dengan COVID-19 itu bisa muncul hal-hal yang ya ini tadi, penyakit-penyakit yang kita curigai, kayaknya ke herpes labialis, kayaknya ke HM gitu ya. Cuman pasti pada pasien-pasien COVID-19 ini yang tadi ditunjukin sama Prof. Rahmi mungkin belum spesifik diperiksa ke situ, karena perawatannya, tata laksananya semuanya masih diutamakan ke penyakit yang mengancam jiwanya itu. Jadi boro-boro gitu ya meriksa pasien untuk pemeriksaan HSV1 untuk lihat itu herpes labialis betulan atau bukan gitu. Ya yang penting pokoknya COVID-nya ditangani gitu. Nah tapi ya ini tadi ternyata bahwa rekurensinya bisa sampai seperti ini. Ya, apakah memang penyakit ini nggak bisa dihentikan gitu ya, karena dia masih bisa kambuh-kambuh terus, virusnya nggak bisa dibunuh? Ya sebenarnya ada jalan menuju ke sana, itu sudah diusahakan gitu ya. Jadi vaksin itu juga sudah diusahakan, dikembangkan untuk melawan human herpes virus. Cuman memang, nah ini vaksin yang kita dikembangkan itu tidak di boosting kecepatannya seperti vaksin untuk SARS-CoV gitu ya. Jadi SARS-CoV-2 baru penyakit yang keluar tahun 2019 akhir, sekarang sudah ada vaksinnya dan sudah dipakai gitu ya, karena memang seluruh resources itu difokuskan ke situ gitu. Sementara kalau untuk herpes jadinya ya belum gitu ya, belum ada vaksinnya gitu ya. Nah karena belum ada vaksinnya, ya udah. Jadi kita sebagai klinisi ini kita fokus ke ini aja ya. Kita fokus jangan sampai kita misdiagnose ya, karena kalau kita misdiagnose nanti kita jadi salah treatment. Dan kalau kita sudah bisa diagnose dengan baik, maka treatment yang harus diberikan tadi, rasionalisasi terapi itu semua juga harus bisa diberikan dengan baik ya, supaya adekuat. Dan kita bisa kasih penjelasan pada si
Betul ya, ya ini terakhir kok Mbak, Yes, Dokter ya, Ani. ya. Ini kita jelaskan sama pasiennya untuk mengenali symptoms dari recurrence. Ini penting karena jadi supaya begitu seawal mungkin antivirus bisa diberikan, maka the shorter period of the disease yang akan dirasakan oleh si pasien gitu. Ya, begitulah refreshing gitu ya tentang herpes simplex ini dan bagaimana penanganannya. Nanti kita bisa diskusi lebih seru pada sesi berikutnya, sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak moderator, kakak saya ini kok ya. Terima kasih adik, paparannya sangat menarik, lengkap dan informatif sekali. Ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya dok. Siang Dokter Desi, perkenalkan saya Widya. Tadi dokter menyebutkan kalau GP harus bisa merawat pasien herpes simplex sampai tuntas. Namun, adakah batasan tingkat keparahan kondisi klinis pasien herpes yang mengharuskan pasien tersebut dirujuk ke SPPM, dok? Terima kasih Dokter Widya atas pertanyaannya. Jadi iya betul. Jadi GP harus bisa merawat sampai tuntas gitu ya dengan penyakit yang katanya self limiting tadi dan terapi-terapi yang sifatnya simptomatis dan suportif itu seharusnya kalau pasiennya imunokompeten gitu maka insya Allah dalam seminggu 2 minggu dia sudah akan beres gitu ya penyakit ini. Jadi diperiksa, dipastikan bahwa pasien ini benar-benar imunokompeten gitu ya, dan dalam kita berikan perawatan yang standar tadi dalam waktu 5-7 hari. Sebelum 7 hari kalau bisa udah diperiksa ya, 5 hari gitu udah dipanggil lagi untuk kontrol. Nah kalau misalnya memang dari terapi yang kita berikan itu ternyata tidak baik responnya, nah disitulah kita batasan dari itu tadi ya, jadi kapan kita harus merujuk. Dan kalau bisa pemeriksaan penunjang itu secepat mungkin. Jadi kalau misalnya hari ini H0 pasien datang ya, segera dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan juga memastikan status imunokompetensi dari pasien tadi. Kalau begitu ketahuan bahwa ternyata pasiennya ini memiliki suatu kondisi yang imunokompromis gitu, sehingga kita perlu nggak bisa kalau harus diterawat sendiri, ini perlu dari dokter spesialis anak misalnya gitu ya. Nah jadi pada langsung begitu kunjungan berikutnya dalam 2-3 hari kan ya, kalau pemeriksaan untuk darah lengkap sama cek serologi itu aja kan sebenarnya kan sehari selesai, tapi barangkali ya oke lah pasiennya mungkin baru datang pada H+2 gitu ya nggak apa-apa. Nah itu bisa langsung dirujuk ke spesialis terkait sambil kondisi oralnya kita pantau terus gitu, jadi rawat bersama. Seperti itu sih Dokter Ani. Oke, terima kasih dok atas pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya dok, langsung saya beruntun ya dok 2. Jadi selamat siang, saya Rizky, izin bertanya. Dengan keterbatasan PP, mungkin maksudnya pemeriksaan penunjang di puskesmas untuk mengkonfirmasi apakah penyakit dalam fase primer atau recurrency, paling optimal terapinya dengan apa ya dok? Apakah perlu antibiotik spektrum luas? 1 dok. Kemudian yang kedua adalah selamat siang dokter, izin bertanya, apakah setelah reaktivasi dari HSV ini untuk menjadi herpes labialis, herpetic with low, RIH, dan HAEM itu memiliki faktor predisposisi yang berbeda-beda. Dan biasanya kasus yang paling terbanyak terjadi setelah reaktivasi ini kasus yang mana ya dok? Monggo dok. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari siapa, Dokter Ani? Heldayani, dok. Kalau yang pertanyaan kedua tadi, ini yang ketiga dari Iin Heldayani, yang kedua dari alumni FKG UHT, Rizky Rahmat. Dokter Rizky, ya. Oke, baiklah, Dokter Rizky, keterbatasan pemeriksaan penunjang, ya benar. Itu memang banyak dihadapi oleh para klinisi di seluruh Indonesia ya. Pasti ini menjadi suatu tantangan tersendiri gitu memang ya. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan serologi anti HSV1 dan anti HSV2, IgG dan IgM itu karena itu adalah bagian dari torch test ya. Jadi sebenarnya harusnya tuh pemeriksaan rutin gitu ya, itu bisa didapatkan banyak di laboratorium klinis itu rata-rata punya gitu torch. Jadi yang untuk pranikah ya atau prakehamilan gitu.
toxoplasma, rubella, sitomegalo, terus TORC, hanya herpes ya, herpes simplex 1 dan 2. Nah ini jadi sebenarnya mestinya bisa gitu, cuman yang menjadi keterbatasan itu biasanya pasiennya nggak mau gitu ya, pasiennya mungkin menolak untuk dilakukan pemeriksaan penunjang karena harganya nggak murah gitu. Nah ya oke. Baiklah, jadi bagaimana terus kita membuktikan ini primary atau recurrent? Yang pertama tentunya dari gambaran klinisnya ya, beberapa gambaran klinis itu sudah cukup spesifik gitu ya. Biasanya kalau yang primary itu nyebar lebih heboh gitu, karena kan tubuh belum pernah punya antibodinya, jadinya susah untuk melokalisir si virus ini, manifestasi virus ini supaya lebih terlokalisir, jadi dia lebih nyebar. Nah, sementara kalau yang rekuren itu biasanya lebih terlokalisir. Kalau misalnya herpes labialis gitu mungkin di satu sisi aja. Nah, asal herpes labialisnya nggak terus, itu tadi makanya perlu pasien itu diedukasi supaya tahu bahwa ini tuh adalah gejala rekurensi herpes. Kalau nggak dikira jerawat, dicetus lah sama dia ya, dipencet atau dicetus atau digaruk, jadinya terus biur nyebar ke sebelah-sebelahnya. Nah, Selamat siang Dr. Desi, terima kasih atas materi yang sangat menarik. Saya residen OM dari UI 2020. Dok, izin bertanya, bagaimana algoritma terapi pemilihan antivirus yang tepat pada pasien HHV12 itu satu, kemudian yang dari Dr. Sivin. Mohon izin bertanya kepada Dr. Desiana, pemeriksaan IgM dan IgG paling tepat pada hari keberapa ketika gejala ini? Terima kasih dok. Yang tepat itu, yang namanya tepat itu ya nggak pernah ada ya. Kita cuma bisa berpegang pada beberapa rekomendasi dari randomized clinical trial yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain sebelumnya gitu ya. Dan itu bisa kita pelajari, bisa kita simpulkan dari berbagai referensi gitu. Nah, pasti yang menjadi multi-million dollar question itu adalah kapan sih gitu kita memberikan antivirusnya itu gitu kan. Perlu apa enggak betulan gitu. Kebanyakan kalau infeksi primer gitu ya, seringnya nih pasien datang ke kita tuh udah telat gitu. Kalau pasiennya imunokompeten gitu, paling didatangnya itu sudah lewat dari 3 hari. Terus anaknya tuh udah gak demam, udah sehat, udah gak apa-apa. Cuman karena mulutnya masih banyak sariawannya, jadinya terus dia masih belum mau makan gitu. Jadinya orang tuanya yang kebingungan. Nah, kalau udah lewat dari 72 jam, terus memang dia udah anaknya itu kelihatan udah seger buger gitu ya, udah nggak sakit, udah aktif kembali. Tadi saya bilang kan, lihat kondisi klinisnya, general conditionnya anak ini gitu ya, udah sehat gitu, udah nggak demam lagi. Ya udah nggak ada gunanya kita berikan antivirus lagi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang pada waktu datang itu masih dalam rentang waktunya ya, dan udah lewat rentang waktunya sekalipun, misalnya udah lewat dari 72 jam, tapi masih anget badannya. Terus kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, pada waktu datang kontrol lagi, tadi kan saya bilang kasih waktu sehari aja deh, sehari, kalau bisa maksimal 2 hari. Jadi supaya jangan terlalu jauh dari waktu dari periode emas pemberian antivirus itu tadi. Nah, ketika positif bahwa itu memang HSV1 ya, dan kemudian juga anaknya pada waktu datang itu mungkin posisinya kita ketemu masih ada ulcer baru lagi gitu. Kemarin waktu kita periksa masih di daerah sini, ternyata pas dibuka lagi udah merantak lagi ke tempat yang lain. Nah, artinya kan meskipun udah lewat 72 jam, virus ini masih aktif gitu. Karena herpes simplex ya pasti nggak lihat jam lah ya kan. Dia kan nggak lihat jam, oh sudah 72 jam, berarti saya sudah harus berhenti beraplikasi gitu. Ya nggak juga gitu. Kalau misalnya pasiennya memang kondisinya agak tidak imunokompeten, ya dia akan senang gitu beraplikasi, heboh gitu kan ya, makin banyak yang bisa dirusak sama dia. Nah, jadi lebih baik diberikan antivirus gitu ya. Jadi kapan kita memberikannya, kembali lagi tidak bisa kita samakan semua pasien ngikutin bahwa kalau begini langsung begini. Itu adalah seni ya, makanya ilmu kedokteran itu seni banget. Nah, tapi seninya harus
dasari sama referensi yang kuat itu tadi. Nggak boleh seni terus ngawur gitu ya. Nah, seninya harus seni yang berilmu. Itu ya, mungkin untuk dokter Syifi IgG paling tepat hari keberapa gitu ya diperiksanya. Nah, tentunya kita juga tahu ya dari proses imunologis yang normal. Kembali lagi kita bicara kalau pasien imunokompeten, berarti respon imunologis yang normal itu berapa sih jaraknya gitu kan ya? Mulai dari antigen masuk, tadi kan si virus itu perlu masa inkubasi 2-14 hari gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah melewati masa inkubasi dan dia udah mulai keluar dari sel sehingga mulai men-trigger sistem imun ya, mulai dari keradangan akut lanjut ke keradangan kronis. Nah, ini kan kita sudah bisa memperkirakan di mana titik tertinggi dari IgM dan di mana titik tertinggi dari IgG. Kapan IgG mulai diproduksi gitu. Nah, itu kita kembali pada basic virology yang sama. Antara 3-5 hari itu kita bisa udah mulai bisa ngelihat IgM, sementara lewat dari 7 hari kita udah bisa meriksa 7-14 hari itu kita bisa periksa IgG gitu. Nah, tapi kalau pada kasus reaktivasi, jadi misalnya kita ketemu kasusnya adalah kasus yang udah rekuren atau reaktivasi bukan lagi infeksi primer gitu, maka kita sudah akan bisa melihat IgG dari awal mulai perjalanan, mulai gejala keluar itu yang langsung keluar duluan, yang langsung diproduce adalah yang memang udah ada di library-nya sel sistem imun kita gitu ya. Jadi IgG yang sama itu akan segera diproduksi kembali gitu. Nah, tapi kalau pada kasus reinfeksi gitu ya, pada kasus reinfeksi di mana ada virus baru yang masuk, itu bisa jadi kita dapatkan baik IgM maupun IgG dua-duanya akan sama-sama meningkat gitu. IgG dari versi yang lama dikeluarin untuk duluan mengkombat si virus itu, dan kalau misalnya ternyata virusnya ini ada bedanya dikit gitu, ada perubahan sedikit, ada mutasi sedikit di beberapa struktur genomiknya, maka nanti akan ada IgM baru yang diproduksi gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Ani, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari para sejawat ini. Terima kasih banyak Dr. Desi. Nanti mungkin ditulis ya Dok yang ada yang belum. Jadi dari paparan Dr. Desi dan dari diskusinya kita bisa mengambil hikmah bahwa meskipun saat ini adalah zaman keemasannya si virus COVID, tetapi kita tidak boleh lengah dan tidak boleh meremehkan adanya virus-virus lain, terutama herpes simplex yang dia masih eksis ya. Begitu ya Dr. Desi? Betul sekali. Kemudian satu lagi Dok, pertanyaan saya, punya pengalaman nggak dengan Oxyfresh Dok? Kalimat aja Dok. Kalau punya jawabannya punya. Nah, gitu siapa barangkali ya. Ya, satu kalimat tambah koma gitu Dok. Oke, tambah koma. Ya, jadi saya sepakat dengan Prof. Rahmi tadi. Oxyfresh ini kalau saya pribadi, saya sebagai klinisi memang banyak saya resepkan untuk pasien-pasien yang dengan kondisi yang memang membutuhkan soothing ya. Jadi pada kondisi ulcerasi atau pada kondisi mulut yang kering gitu ya. Jadi yang burning dan ya rasa yang pokoknya yang nggak nyaman gitu ya, nggak nyamannya tuh ke arah perih, panas. Nah itu Oxyfresh ini cukup banyak testimoni dari pasien yang mengatakan bahwa ini bisa membantu meredakan gitu. Jadi bisa membantu pasien ini dalam menjalani masa flare dari keradangan yang dijalani itu, sehingga terus kemudian ketika periode penyakitnya sudah mulai menurun, rasa sakitnya itu jadi bisa berkurang juga gitu. Baiklah, acara selanjutnya penyerahan sertifikat pembicara yang akan diberikan oleh Ibu Direktur RSGM Nala Husada, Dr. Gigi Aprilia Hidayat, SPKG. Monggo, Dok, Dr. Ani. Terima kasih buat Dr. Desi. Paparan yang menarik sekali, sharing saya.